Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in wa la arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa la arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum radah min radil jannah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 70 baris ke-10 masih tentang kemungkaran di tempat hajatan atau di tempat pesta perkawinan, di mana kita dilarang atau dosa kalau kita datang. Wa minal mungkari, termasuk dianggap mungkar di pesta perkawinan, Farsul hariri, digelarnya sutra, temboknya ditutup pakai sutra, pintunya sutra, ya itu nggak boleh datang karena Rasulullah SAW melarang menggunakan sutra. Waswarul hayawanati alal judrani, dan banyak gambar hewan-hewan di tembok atau di dinding, dilukis hewan-hewan, ini termasuk. Wasukufi, atau di loteng, di langit-langit. Wathiyabul hariru al-malbusatu, juga termasuk perbuatan mungkar, yaitu tuan rumahnya, panitia, semua pakai pakaian terbuat dari sutra, sutra murni ya, sutra murni. Adapun orang pakai di Indonesia ini nggak ada sutra murni, boleh campuran, itu nggak apa-apa. Yang murni yang nggak boleh, ya, karena Rasulullah SAW pernah pegang dua ya barang, yang satu sutra, yang satu emas. Ini haram buat laki-laki dari umatku, tapi perempuan halal. Ya, itu termasuk kita nggak wajib datang kalau diundang. Panitianya pakai sutra, penantinya pakai sutra, semuanya pakai sutra, tapi sutra murni. Kama ista'ahu, sebagaimana yang telah dilakukan mukhanasatul rijali, orang-orang yang kebencong-bencongan, niru perempuan, namanya khunsa. Ya, itu nggak boleh. Min abnaid dunya, dari orang-orang yang mementingkan dunia. Al-mal'ununa, di mana mereka itu dilaknat. Ala lisanin nubuwati, melalui lisan para nabi. Kenapa dilaknat? Min tashbihim bin nisa'i, itu mereka meniru-niru perempuan. Ini nggak boleh. Ya, laki harus jelas lakinya, perempuan harus jelas perempuannya, nggak boleh, baik pakaiannya maupun tindak landuknya kayak perempuan itu nggak boleh. Terus sebaliknya, ya perempuan kayak laki itu nggak boleh. Waman i'taqada hillahu, orang yang meyakini bahwa hal itu adalah haram, apa halal, ya padahal diharamkan oleh Allah melalui baginda Rasul, dia menganggapnya halal. Ba'da ta'rifihi, setelah dia mengetahui atau dikasih tahu bitahrimi, haramnya hal itu,
itu memakai sutra orang laki-laki, ya, bahwa kafirun, maka hukumnya adalah kafir. Sutra murni boleh dipakai oleh orang perempuan, laki-laki nggak boleh, ya, laki-laki nggak boleh, baik itu untuk apa, alas semuanya, spray, ya, ini nggak boleh, karena itu terlalu halus, khawatirkan nanti sikap lakunya kayak perempuan, ya, itu Nabi yang larang, ya, melalui hadis sahih. Kalau emas, ya, perempuan juga boleh, tapi laki-laki yang diharamkan. Makanya saya katakan tadi Rasulullah memegang emas dan sutra, beliau katakan ini haram buat laki-laki dari umatku, tapi perempuan itu halal. Berikutnya, kenapa dihukumkan kafir? Li'annahu i'taqada hilla ma ja'a fi syar'i bitahrimi. Karena mereka atau dia meyakini kehalalnya sesuatu setelah dijelaskan oleh syariat itu haram. Rasulullah menjelaskan sutra itu adalah haram, ya, emas itu adalah haram. Lalu ya dia menghalalkan, ini berarti kafir. Ya, itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan dalil yang jelas. Seperti emas, emas dan sutra, ini jelas hadisnya sahih. Ya, lalu dia mengatakan halal. Ya sama saja orang menghalalkan babi. Ya, kalau jelas-jelas Allah haramkan. Ini juga termasuk keluar dari Islam alias kafir. Payustatabu. Nah, kalau kafir dia memang meyakini sutra dipakai orang laki-laki itu halal, berarti dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Payustatabu, kalau dalam negara Islam dia diminta bertobat, disuruh bertobat. Fa'in taba, maka jika dia mau bertobat, ya diterima. Wa illa, tapi kalau enggak mau bertobat, duribat unuquhu, dipenggal lehernya. Ya. Karena konsekuensinya orang keluar dari Islam itu murtad, ya dihukum mati. Ya, kalau disuruh bertobat nggak mau, ya dihukum mati. Ya, ini saya kira wajar sekali, karena negara aja kalau orang melanggar konstitusi, membuat makar, itu kan hukumannya mati. Ya, ini apalagi agama. Ya, agama. Jadi murtad itu ya hukumannya adalah hukuman mati. Di antaranya orang itu menjadi murtad menghalalkan apa yang sudah jelas Allah dan Rasulullah haramkan. Ya, contohnya babi atau sutra atau emas, ya dibilang buat laki-laki halal. Nah, ini berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian wa yajibu ala man hadara, dan wajib atas orang yang hadir dalam pesta perkawinan itu inkarahu, mengingkari, ala labisi, atas orang yang make pakaian terbuat dari sutra murni. Jangan dideketin, kalau bisa dinasihatin bahwa itu haram. Ini bagi yang hadir, harus mengingkari dengan memberikan nasihat. Wala yasqutu anhu al-inkaru, dan tidak gugur dari orang yang hadir, ya, al-inkaru, mengingkari orang yang pakai pakaian terbuat dari sutra, bihuduri fuqaha is-su'i, disebabkan hadirnya ahli-ahli fikih tapi mereka su', ya, ahli-ahli fikih atau dikatakan ulama su', ulama yang tidak baik. Ya, ini zaman beliau sudah banyak ulama-ulama yang kayak gitu, namanya fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih, ya, ahli fikih disebut fuqaha. Ya, cuma secara umum mereka kan juga disebut ulama. Ini di zaman pengarang saja sudah banyak seperti itu. Banyak ahli-ahli fikih ya tidak menggubris hal itu. Orang mau pakai sutra mau apa didiamin aja. Nah, dengan kehadiran mereka, kita yang tahu ini kewajiban kita mengingkari orang yang pakai sutra tidak gugur. Kenapa? Karena mereka tidak akan melarang. Kelompok ini fuqaha su ini nggak akan melarang, itu nggak akan mengingkari. Jadi percuma mereka datang juga, ya, kecuali ya mereka mengingkari bahkan melarang, maka gugur kewajiban dari kita. Ya, seperti itu. Fainahum mufsiduna li syariati, sebab mereka ahli-ahli fikih tapi buruk kelakuannya, ini justru merusak syariat Islam.
Dia tahu, dia ngerti, bahkan disebut fuqaha itu ahli fikih. Ya, tapi ya mereka ya bertentangan dengan ilmu mereka sendiri. Wala bi fuqara'i rijsi, dan juga dengan kehadiran orang-orang fakir yang dianggap kotor. Kotornya apa? Fainahum jahalatu atba'i kulli nahikin. Sebab mereka itu orang-orang bodoh yang mengikuti orang-orang yang berbicara. La yahtaduna binul ilmi, mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan cahaya pengetahuan. Wa yamiluna ma kulli rihin, dan mereka condong bersama atau tergantung tiupnya angin. Angin ke kanan, dia ke kanan, nggak punya pendirian. Ya, nggak punya pendirian. Meskipun salah diikutin juga. Nah, itu juga disebut apa? Fuqara ar-rijsi. Kemudian asyartus sadisu, syarat yang keempat, undangan perkawinan wajib didatangi oleh orang yang diundang. Ayat fil yaumil awwali, itu ya boleh kita baca ayat berarti seorang yang punya hajat mengundang orang fil yaumil awwali, di hari pertama. Kok pakai hari pertama? Iya, karena dia bikin pestanya 3 hari 3 malam. Yang wajib kita datang kalau ngundangnya di hari pertama. Hari kedua enggak. Di hari kedua enggak wajib. Hari ketiga justru jadi haram. Dia bikin pesta nih, ya 3 hari 3 malam. Yang wajib kita datang nanti hari pertama. Maka dikatakan gini, falau aulama, maka seandainya seseorang membuat pesta perkawinan salah satu ayamin, 3 hari 3 malam. Jadi kalau disebut ayam, ya ini berarti malam dan siang. Ya berarti 3 hari termasuk malamnya. Maka saya katakan 3 hari 3 malam. Fala tajibu fi tsani bila khilafin. Maka memenuhi undangan itu nggak wajib di hari kedua. Bisa nih di hari kedua. Yang wajib cuma di hari pertama doang. Ya. Wala yata'akkadu istihbabuha. Dan juga tidak kuat, ya, tidak muakkad, tidak dikuatkan, disunatkannya memenuhi undangan di hari kedua kal yaumil awwali, seperti hari pertama. Hari pertama jadi yang dianjurkan. Dibikin pesta 3 hari, gitu kan? Ya, tentu dalam undangan itu nggak disebutin. Ya, kita boleh pilih. Ya, tapi yang bagus adalah hari pertama. Sama hari kedua udah nggak wajib lagi. Wa tukrahul ijabatu fil yaumil tsalits. Makruh, ya, memenuhi undangan di hari ketiga. Kita bilangin di hari ketiga, jangan datang udah. Ya, jangan datang. Itu makruh. Ya. Itu aturannya. Asyartus sabi', syarat ke-7, di mana kita wajib memenuhi undangan perkawinan. Ayat awahu muslimun, itu yang ngundang orang Islam. Yang ngundang orang Islam itu wajib kita datang. Ya. Fa in da'ahu zimmiyun, maka jika yang ngundang adalah kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir itu banyak macamnya. Pertama tentunya kafir harbi. Ini yang statusnya perang. Itu kafir harbi. Harbun itu perang. Maka mereka boleh dibunuh karena statusnya perang. Ya, ini namanya kafir harbi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Dengan umat Islam. Dulu Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai, ya, dengan orang-orang kafir Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka disebut kafir mu'ahad. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melakukan umrah. Sahabat bilangnya bukan main. Terutama mereka dari muhajirin yang tentunya sudah cukup lama, 6 tahun meninggalkan kampung halaman. Ya, kemudian Rasulullah ajak untuk ibadah bersama umrah. Wah, ini kesempatan banget. Tiba-tiba di Hudaybiyah mereka tertahan. Namanya muhsar. Nggak boleh memasuki kota Mekah. Ya. Tapi karena para sahabat nih pengen banget
untuk melakukan umrah, ya, dan ke Mekah, ya, tinggal dikit lagi, hanya beberapa kilo. Tentu mereka kecewa. Ya udah jauh-jauh datang, tiba-tiba nggak boleh masuk kota Mekah, tinggal dekat lagi. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk menyembelih hewan yang mereka bawa, itu namanya isar. Isar kalau gitu, orangnya disebut musor, ya, pekerjaan namanya isar, itu tertahan artinya. Haji musor itu haji yang tertahan, nggak bisa sampai ke kota Mekah, gitu. Ya, dulu sebenarnya kan ada itu jamaah haji kita tertahan di Bangkok. Ini ulah travel, ya, nggak bertanggung jawab. Kalau dia ngerti, ya, itu tertahan di situ. Ya, dengan catatan tentunya begitu keluar dari hotel dia niat memakai pakaian ihram, niat apa? Haji. Ya, lalu tiba-tiba nggak boleh keluar dari airport kan? Ada pernah tuh terjadi, nggak tahu tahun berapa. Nah, kalau dia ngerti, ya, dia musor itu. Ya, dia musor. Ya, tetap belum, tapi dapat pahala haji. Ya, dia menyembelih di situ, di tempat dia tertahan, di Bangkok itulah. Ya, kalau dia memang bawa hewan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, ini sahabat diminta, nggak ada mau, diperintahkan oleh baginda Rasul. Mereka nggak mau bukan berarti nggak taat, karena kecewa berat. Udah tinggal dekat lagi ke kota Makkah untuk ibadah umrah bersama baginda Rasul, tiba-tiba nggak jadi, kesel kan? Ya, kecewa. Maklum orang kecewa, ya, sehingga nggak mendengarkan apa yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kita nggak nyalain itu. Nah, itu manusiawi, gitu. Lalu Rasulullah SAW masuk ke kemah beliau, kata salah satu istrinya, udah, engkau saja yang keluar, bawa kambing atau bawa hewan, lalu engkau sembelih. Nanti juga para sahabat ngikutin, begitulah kira-kira. Rasulullah keluar bawa kambing, diikutin sama sahabat. Nah, inilah ulama mengatakan, ad-da'wah bil hal khairun atau afdalu minad da'wah bil maqal. Ajakan dengan perbuatan itu lebih efektif daripada mengajak dengan ucapan. Ya, itu dari situ ulama ngambil. Ya, satu ungkapan dakwah bil hal, ya, afdalu minad dakwah bil maqal. Ajakan dengan perbuatan itu lebih baik daripada mengajak dengan ucapan. Orang ngajak ngomong doang, jarang ngikutin. Tapi kalau yang ngajak nggak pakai ngomong tapi dia kerja, ya kan? Ya, banyak yang ngikutin, gitu ya. Itu contohnya. Nah, jadi karena Rasulullah dan para sahabat, ya, terutama para sahabat yang berasal dari Mekah, ya, itu pengen banget ya pulang kampung, ya, 6 tahun. Ya, akhirnya Rasulullah SAW supaya diizinkan, beliau mengutus ya Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi. Ternyata orang kafir tetap ya melarang Rasulullah dan para sahabat untuk memasuki kota Mekah. Ya, akhirnya Sayyidina Utsman dipulangkan dari Mekah. Tapi sebelumnya ada isu beredar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Wah, di situ sahabat marah. Semuanya marah. Ada mereka berjanji setia dengan Rasulullah untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Nah, perjanjian kesetiaan sahabat kepada baginda Rasul ini dipuji oleh Allah. Itu dalam firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin yang berbaiat dengan engkau di bawah pohon. Di bawah pohon. Itulah rahasia yang kenapa kalau sahabat kita sebutkan radhiyallahu anhu. Dari situ, dari ayat. Karena Allah meridhai mereka. Ulama enggak, kalau ulama rahimahullahu. Ya, tapi kalau sahabat radhiyallahu anhu. Itu dari situ, dari ayat itu. Ya, akhirnya ya orang kafir Mekah dengar bahwa sahabat berjanji setia untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Ya, lalu mereka orang-orang kafir Mekah meminta kepada Sayyidina Utsman untuk kembali segera ke Hudaybiyah. Kalau enggak, ya sahabat nekat. Ya, itu ke Mekah untuk perang. Ya, akhirnya diikuti oleh utusan dari mereka, lalu terjadilah perjanjian perdamaian dengan baginda Rasul. Ini tentu satu kemenangan bagi baginda Rasul karena musuh bebuyutan mengakui eksistensi umat Islam. Kan orang mau damai berarti mengakui keberadaan umat Islam. Itu kemenangan. Meskipun ada poin-poin yang merugikan Islam, Rasulullah tidak mengindahkan itu. Mereka mau
ya berdamai saja itu sudah merupakan kemenangan yang luar biasa baginda Rasulullah SAW. Ya, itu namanya kafir mu'ahad. Selama mereka memegang perjanjian itu, setia terhadap perjanjian itu, ya nggak boleh diperangi. Tapi mereka melanggar, akhirnya Rasulullah perangin mereka pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadilah Fathu Makkah. Dikuasai kota Makkah oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Karena mereka takut. Karena Rasulullah ke Madinah bersama 10.000 orang. Ya, 10.000 orang untuk para sahabat. Mereka ketakutan. Ya, akhirnya Rasulullah dengan jiwa besar memaafkan mereka, lalu mereka banyak yang masuk Islam. Di hari itu 2.000 orang masuk Islam karena sikap Rasulullah yang memaafkan mereka. Nah, itu namanya kafir mu'ahad. Ada lagi kafir zimmi nih. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam, ya, dan mereka mau bayar pajak. Itu namanya kafir zimmi, ya. Nah, kalau kafir zimmi mengundang, itu kita nggak wajib datang, ya, nggak wajib datang. Fala tajibu al-ijabatu, maka nggak wajib datang. Dia bahasa gampangnya lah, ya, artinya memenuhi undangan, namanya ijabah. Ala maqtabil jumhuru, atas pendapat yang telah diputuskan oleh mayoritas ulama. Bahkan termasuk kafir fasik, kafir zimmi, muslim tapi fasik. Muslim tapi fasik. Itu apa? Maksiat mulu, nggak ada kebaikannya sama sekali. Muslim tapi tidak menjalankan ajaran Islam, itu namanya fasik. Fasik itu keluar. Ya, kalau kupas, kalau buah terkupas dari kulitnya, itu namanya fasaqah. Berarti orang fasik itu orangnya muslim tapi sudah keluar dari ajaran Allah. Sholat kagak, puasa kagak, dan sebagainya. Nah, itu berikutnya nanti nggak boleh juga kita ikut menghadiri undangan perkawinan yang mereka lakukan. Itu sama dengan dengan zimmi katanya. Lianna mukhalatatu zimmi, karena ya bergaul, ya campur dengan orang zimmi, makruhatun, hukumnya makruh. Li najasatihi, karena mereka najis, bukan badan yang najis, ya, keyakinan yang najis. Orang kafir pada umumnya itu najis, ya, najis bukan badannya, tapi keyakinannya, ya, yaitu dengan menyekutukan Allah, itu najisnya di situ. Badannya nggak najis. Kalau kita salaman sama orang kafir nggak perlu cuci tangan. Kalau najis kan harus cuci tangan. Hanya najis bukan badannya, bukan, tapi keyakinannya, ya. Wa tasarrufatuhu al-fasidatu, dan juga tindak lanjutnya, perbuatannya juga rusak. Wa gharizalika, dan lain sebagainya. Yang kedua, wali anna fi dzalika muwadadatan, karena ya campur dengan orang zimmi alias kafir, ini berarti kita kasih sayang kepada mereka. Padahal dalam Al-Quran nggak boleh. Kita jadikan mereka aulia, ya, pemimpin atau kawan akrab, kan dirubah sekarang. Terjemahan daripada aulia dirubah menjadi apa? Kawan dekat, ya kan? Ya, apalagi pemimpin, kawan dekat aja nggak boleh. Sebenarnya bisa kita sangga itu. Ya, awalnya kan pemimpin, ya kan? Aulia. Ya, lalu karena peristiwa yang kita tahulah semuanya, mereka terjemahkan ganti dengan apa? Kawan dekat. Kawan. Nah, kawan dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Ya, itu. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, huna, dalam masalah ini, di sini dari Imam Rafi'i, wahya makruhatun, ya, memenuhi undangan, ya, perkawinan dari orang zimmi adalah makruh. Kita lihat, itu ada hari yang beliau mengharamkan. Beliau mengatakan makruh. Lakinnahu jazama fi akhiri babil jizyati, kan, tapi beliau memastikan, menetapkan di akhir bab jizyah, bab tentang bayar pajak, ya, jadi orang kafir kalau tinggal di negara Islam dia wajib bayar pajak, dan keamanan mereka dijamin, ibadah ritual mereka juga dijamin, nggak boleh diganggu, ya, nggak boleh diganggu. Sampai Rasulullah bersabda, man adza dzimmiyan
Makot azani. Ini hadisnya lemah sebenarnya, tapi banyak riwayat. Orang yang menyakiti kafir zimmi berarti dia menyakiti aku. Nggak boleh disakiti. Ya, kafir zimmi itu mereka yang tinggal di negara Islam. Itu pun kalau negaranya negara Islam. Nah, untuk di Indonesia mereka tidak disebut kafir zimmi karena Indonesia bukan negara Islam. Ya, mereka sama, kita warga negara. Ya, tidak disebut kafir zimmi. Jadi kalau Imam Rafi'i, ya, awalnya makruh, tapi kemudian beliau dalam akhir bab jizyah bi anna muwadatatahu haram. Berkasih sayang dengan orang kafir zimmi adalah haram. Qultu, kata pengarang kitab ini, aku berkata, wa huwa shawabu, dan itu yang benar, haram. Ya, berkasih sayang dengan mereka adalah haram, jangan makruh. Ini kata pengarang ini. Wa tadullu lahu al-ayatul waridatu fil Qur'an. Dan dalilnya bahwa berkasih sayang dengan kafir zimmi adalah haram adalah ayat-ayat yang ada, ya, yang ada fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, fi ghairi maudhi'in, ya, bukan hanya satu ayat atau satu tempat, banyak tempat di dalam Al-Qur'an atau ayat yang menjelaskan berkasih sayang kepada mereka atau dengan mereka adalah haram. Di antaranya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, kalau ada firman Allah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, kebanyakan setelahnya adalah perintah atau larangan. Ya, itu beliau mengatakan seperti itu. Beliau sering diminta oleh baginda Rasul untuk membaca Al-Quran, Rasulullah yang dengerin. Ya, Abdullah bin Mas'ud, beliau ahlul Quran. Ya, beliau mengatakan umumnya setelah ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu adalah perintah dan larangan. Kenapa? Karena yang mau melaksanakan perintah Allah hanya mereka yang beriman. Yang mau meninggalkan larangan Allah hanya mereka yang termasuk di sini. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, bentuknya apa? Larangan. Apa kata Allah? Wahai orang beriman. Ya, seperti ayat puasa juga Allah awali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Dari sini bentuknya larangan. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, la tattakhidhu aduwi. Janganlah kamu menjadikan musuhku wa aduwakum, dan musuh kamu sekalian. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Karena mereka yang memusuhi Allah, maka Allah memusuhi mereka. Ya, itu mereka tidak mau mengikuti aturan Allah. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Engkau berikan pada mereka kasih sayang. Jangan. Enggak boleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan satu kelompok manusia, satu kaum, mereka yang beriman kepada Allah wal yawmil akhir, beriman kepada hari akhirat, tuwaduna man hadallahu wa rasulah, yaitu berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Ya, itu, ya, kata Rasulullah, engkau tidak akan mendapatkan orang beriman kepada Allah dan pada hari akhir berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah SAW. Ya kan? Kita beriman kepada Allah, masa kita demen sama orang yang memusuhi Allah? Ya tentu kan kita nggak demen. Tapi kalau yang demen, berarti imannya udah nggak ada, gitu. Ya, logikanya kayak gitu. Al-ayah. Jadi faqad nafallahu ta'ala al-wijdana mimman amana. Allah menafikan, mentiadakan, ya, yaitu perasaan kasih sayang kepada orang kafir dari orang yang beriman kepada Allah. Ya, berarti logikanya, ya, kalau berkasih sayang kepada mereka menunjukkan apa? Tidak beriman. Padahal alaman wadahum laisa bil mu'mini. Dan menunjukkan, ini menunjukkan bahwa orang yang berkasih sayang dengan orang kafir, ya, dalam kasih sayang itu apa? Sepenuh hati, hatinya cinta kepada mereka. Tapi kalau bermuamalah, dagang, bisnis, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah apa? Kasih sayang, itu yang nggak boleh.
Wa qad adda ba'dul ulama'i dzalika ila bawadatil fasaqati minal muslimin. Dan telah menganggap sebagian ulama yang demikian itu larangan kepada kasih sayang kepada orang-orang kafir, ila mawaddatil fasaqati, juga dilarang ya berkasih sayang kepada orang-orang Islam tapi yang fasik. Al fasaqati minal muslimin. Fasaqah itu jamak daripada fasik ya. Arti fasaqah itu apa? Kita kalau ngupas mangga ya dari kulitnya itu namanya fasaqah. Itu bahasa Arab ya, fasaqah. Kemudian ya diartikan fasaqah berarti kalau tadi buah sudah keluar dari kulitnya, berarti kalau orang sudah keluar dari aturan Allah, tetap muslim, ya. Makanya lawan fasik ini adil, lawan fasik adil, ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Itu hadis sahih. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali yang adil dan dua saksi yang adil. Ya, harus betul-betul adil. Kalau adil berarti agamanya bagus, lawan daripada fasik. Ya, lawan daripada fasik. Tapi Imam Ghazali ada toleransi di situ. Beliau mengatakan di zaman beliau sudah banyak yang fasik, ya kan? Ya. Nah, kalau nggak boleh nanti gimana? Sementara kalau diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini KUA umpamanya, KUA-nya juga fasik. Ya, akhirnya kata beliau, fasik dikit kagak apa-apa dah. Bang orang tua nih mau ngawin anaknya, dia kagak sholat orang tuanya. Secara hukum nggak boleh. Ya, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya, Imam Ghazali ada toleransi di situ. Ya, gitu. Zamannya ya fasik dikit boleh dah katanya. Ya, kayak gitu. Ya, pada dasarnya nggak boleh jadi wali dia. Ya, habis menurut Imam Ghazali kalau diserahkan kepada aku, KUA juga kagak benar katanya. Ya, lebih baik bapaknya gitu ya. Ya itu lawan daripada fasik. Nah, kalau orang fasik yang undang, ya, ini katanya sama dengan orang kafir. Paharuma maka haram mujalasatul fusaki. Fasik jamannya dua, fasaqah juga fusak itu jamak juga. Fasikun, fasaqah atau fusak. Ya, itu sama. Haram ya bergaul, duduk bersama dengan orang-orang fasik. Ala sabil mu'anasati, dengan bentuk apa? Kasih sayang. Itu yang nggak boleh. Waqad saraha ar-Rafi'i, dan sungguh telah menjelaskan Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, wa Nawawi dan Imam Nawawi bidzalika, dengan pendapat itu fi kitab syahadati, dalam kitab asy-syahadat. Walihadza kana, oleh karena ini dulu ada Sufyan ats-Tsauri, Imam Abu Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri dulu termasuk punya madhab, salah satu madhab, ulama madhab. Cuma dengan munculnya 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka tenggelam semua. Tadinya banyak, termasuk Imam Ats-Tsauri ini, Sufyan ats-Tsauri. Ya, tapi begitu muncul 4 imam ini, ya mereka kalah. Ya, dan 4 imam ini juga yang paling menonjol, yang paling banyak pengikutnya adalah madhab Syafi'i. Bapak Rasulullah SAW pernah bersabda, dan itu ditulis dengan tulisan yang besar sekali di maqam Imam Syafi'i. Di atasnya ditulis di situ sabda Rasul, yaitu al-alimu al-quraisyiyu yamla'ul arda ilman. Seorang alim yang berasal dari Quraisy akan memenuhi bumi ini dengan ilmunya. Makanya kata para ulama yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Karena kenyataannya dari 4 mazhab itu yang Quraisy, yang keturunan nasabnya ketemu dengan Rasulullah cuma Imam Syafi'i. Imam Maliki orang Madinah, Imam Hanafi orang Irak. Ya, hanya Imam Syafi'i ya yang berasal dari kota Mekah. Ya, memang beliau lahirnya ya tidak di Mekah, di Gaza. Gaza yang lagi ramai sekarang. Jika ada doain, mudah-mudahan pejuang Palestina Allah berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Ya, itu lahir di situ. Begitu bapaknya oleh ibunya dibawa pulang ke Mekah.
oleh ibunya. Begitu sampai di Mekah langsung dibawa ke Arab pedalaman untuk belajar bahasa Arab, karena Rasulullah kan sejarahnya seperti itu. Beliau besar di Bani Sa'ad, di rumah Halimatus Sa'adiyah, makanya bahasanya luar biasa. Imam namanya Rasulullah SAW sama dengan Imam Syafi'i. Makanya Imam Ahmad kalau bertanya tentang bahasa kepada Imam Syafi'i, sebaliknya Imam Syafi'i kalau nanya hadis kepada Imam Ahmad. Ya, itu dua-duanya ulama madhab. Ya, jadi yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu paling banyak. Ada negara yang secara resmi madhabnya Hanafi kayak Mesir, tapi justru ya masyarakatnya atau rakyatnya mayoritas adalah madhab Syafi'i. Ya, gitu ceritanya. Jadi kata Imam Sauri, yatufu bil baiti. Beliau tawaf. Ya, kalau tawaf di mana? Ya pasti Ka'bah, makanya bil baiti. Ya, yatufu bil baiti. Ya, maka disebut apa? Bil baiti. Karena orang arti tawaf itu apa? Muter. Orang kan muter bisa di mana aja, maka disebutin bil baiti. Yaitu artinya apa? Muter di tawaf. Yaitu apa? Muter di Ka'bah. Berarti tawaf. Faqadimar Rasyidu, lalu datang Harun ar-Rasyid. Kita tahu Harun ar-Rasyid raja dari dinasti Abbasiyah. Raja dari dinasti Abbasiyah, keturunan Abbas. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah pemerintahan, pertama adalah zaman Rasulullah SAW, kedua zaman Khulafa ar-Rasyidin, ketiga ya zaman Muawiyah, ya itu disebut apa? Umayyah, yang ketiga Abbasiyah. Itu empat itu. Ya, nah Abbasiyah ini ya adalah masa di mana ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Harun ar-Rasyid itu luar biasa. Ya, tapi beliau dianggap fasik. Karena kan bukan raja terpilih, bukan pemimpin terpilih dari rakyat, tapi raja berdasarkan keturunan. Berdasarkan keturunan, ya dianggap fasik oleh Abu Sufyan. Begitu Abu Sufyan sedang tawaf, tahu-tahu ikut tawaf nih si Harun ar-Rasyid. Ya, faqata'a Sufyanu tawafahu. Sufyan Ats-Tsauri berhenti tawafnya, memutuskan tawafnya, dia berhenti, dipulang, ditinggalkan tawafnya. Kenapa? Karena nggak mau bersama Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid. Gitu. Padahal dalam sejarah itu sangat terkenal beliau. Ya, sangat terkenal. Ya, mungkin secara pribadinya fasik gitu ya. Tapi jangan ulama beliau menghormati. Dia pernah ada 2 anaknya dimasukin ke pesantren. Karena kan ulama-ulama dulu itu dipanggil ke kerajaan nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, apalagi disuruh mengajar, anaknya nggak mau. Kalau ngajar ya datang ke pasaran saya. Gitu, lama dahulu seperti itu. Seperti Imam Maliki juga sama. Beliau malah nggak mau ketika madhabnya akan diresmikan sebagai madhab kerajaan. Beliau nggak mau. Karena itu pendapat. Ya, ulama yang lain juga berhak berpendapat. Beliau nggak mau. Ya, nah jadi ya di pesantren, dia datang kunjungin anaknya, besok anaknya lagi nuangin air buat wudhu kiainya. Ya, Harun ar-Rasyid ngerti, ya murid harus menghormati guru. Kata Harun ar-Rasyid, jangan hanya kamu nuangin air, wudhuin sekalian. Kalau macam di kita, ada anak raja, digituin nama kiai, marah gak? Disuruh nuangin air buat wudhunya kiai, pasti marah. Tapi Harun ar-Rasyid ngerti, ya kan? Nggak perlu kamu tuangin, wudhuin sekalian, gitu. Ya, ini Harun ar-Rasyid, ya orang baik sebenarnya. Mungkin secara pribadi mungkin ya kita juga nggak ngalamin masanya. Tapi menurut Sufyan Ats-Tsauri, ya dia itu fasik. Tuh, makanya ketika dia lagi tawaf, lalu Harun ar-Rasyid juga tawaf, ya dia minggir, nggak jadi tawaf. Wa zahaba, dan dia pergi. Sufyan Ats-Tsauri pergi, watala hadil ayatah, dan sambil membaca ayat ini. Apa ayatnya? La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ayat yang tadi. Berarti fasik. Berarti apa? Sebenarnya kan ayat ini sebenarnya untuk siapa? Untuk munafik atau untuk apa? Zimmi sebenarnya. Ya, cuma beliau menyamakan zimmi dengan orang muslim yang fasik. Ya, gitu. Ya. Ya, saya kira demikianlah
ya mengenai tentang memenuhi undangan orang yang mengundang dalam akdul qiron atau dalam pesta pernikahan, ya disebut walimatul ursi. Ya, sekira cukup. Wallahu a'lam bishawab.